Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bedul kemana bro? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Ngilang mulu dia. Biasa gue kerja sendiri lagi dia. Kan kita bukan di studio nih bro, lagi numpang. Hah? Enak banget ya. Bukunya asli buku-buku nih. Bintang tamunya kita nih yang menerima kita, kedatangan kita itu adalah Pak Agus Raharjo, ex ketua KPK. Orangnya kemana bro? Mana gue tahu. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih banget ya diterima di kediamannya, di kediaman pribadi loh ini. Ini udah lama Udah lama. Tahun Udah lama. 2006 saya di sini. Boleh Pak Agus. Kamu belum lahir kan? Waduh. Kebetulan temanya di modus kali ini adalah gagal karena terjegal. Ngeri banget, gagal karena terjegal. Lika-liku jalan ke Senayan. Cerita awalnya kok bisa sih bercemplung ke dunia politik, apalagi menuju ke Senayan? Sebetulnya terjun ke politiknya tidak betul-betul politik yang di partai gitu ya, karena saya waktu itu setelah pensiun dari KPK itu memang diajak beberapa teman masuk partai, tapi saya masih menjaga jangan saya masuk partai lah saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berkecimpung untuk mendaftar di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Paling tidak selalu menjadi pedoman kita kan, ya jadi orang tuh kapanpun itu harus berguna bagi orang banyak. Ya. Harapan saya kalau saya jadi anggota DPD mungkin banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah di Jawa Timur. Harapan saya pada waktu itu begitu. Dapil Jawa Timur. Jadi bukan di Jakarta, saya di Jawa Timur. Memang asli saya kan dari kota kecil di lereng Gunung Lawu, Magetan, sehingga banyak teman-teman yang wartawan di Jakarta malah menanyakan, loh Pak, Bapak kan lebih terkenal di Jakarta, ngapain pulang ke Jawa Timur gitu kan. Iya. Ini kan beliau kan memang dari mantan ketua KPK ya. Boleh nih tim kreatif kameramen nih, kita punya gimmick nih sebenarnya. Gimmicknya apa nih? Oh kota. Barang bukti. Barang bukti ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak ingat nggak sih kalau misalnya ada soal kayak rilis-rilis itu kayak barang bukti kotak begini, ini siapa gitu kan? Suka inget gak sih dulu-dulu gitu? Saya masuk ke KPK pun juga mungkin dalam tanda kutip kecelakaan ya. Waduh. Karena awalnya saya nggak daftar. Oh nggak daftar? Nggak daftar. Saya tidak mempunyai latar belakang di bidang hukum. Ya. Jadi lama saya berkecimpung di pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Mulai tahun mulai tahun 2004 2006 itu berkecimpung sehingga 2008 dibentuk LKPP itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pertama kali saya jadi sestamanya, sekretaris utamanya. Kemudian tahun 2010 ya, saya menjadi kepalanya. Dibentuk 2008, 2010 saya jadi kepala LKPP. Nah, sehingga banyak aturan-aturan yang kita keluarkan waktu itu. Mulai dari kita memperkenalkan electronic procurement, pengadaan barang jasa secara elektronik. Electronic programming? Nah, bukan, jadi lelang itu lewat sistem elektronik. Kita bisa memonitor dari laptop kita masing-masing. Siapa yang nawar, penawarannya berapa, gitu kita bisa gitu. Kita memperkenalkan 2008 itu electronic procurement. Kemudian di tahun 2000 berapa ya? 2000 sekitar 12-13 itu kita memperkenalkan yang namanya e-katalog.
e-katalog ya. E-katalog. Sebetulnya kalau pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Keuangan cepat tanggap, cara pembayarannya juga dirubah. Kita tuh lebih dulu dari Bukalapak, dari Shopee, dari itu mestinya kita bisa jadi besar sekali kalau Kementerian Keuangan tetap cepat tanggap bahwa kalau di e-katalog itu cara bayarnya juga jangan seperti cara bayarnya pemerintah. Anda kalau lihat Shopee, Bukalapak itu kan cash and carry kan. Ya. Begitu Anda beli ya dibayar gitu kan. Nah kalau secepat itu didukung oleh Kementerian Keuangan, kita pasti jauh lebih besar dibanding dengan Bukalapak atau Tokopedia dan yang lain. Karena kita jauh lebih dulu. Justru mah pedomannya ke e-commerce itu ya sistemnya. Ya. Jadi sekarang masih berjalan dan barangnya menjadi sudah jutaan sekarang. Ya. Jadi kita memperkenalkan itu electronic procurement, e-katalog. Nah kembali ke yang saya kecelakaan tadi, pensiun dari LKPP, saya mestinya sudah pensiun dari pegawai negeri tahun 2015 itu ada pendaftaran KPK. Oke. Dan saya nggak daftar. Awalnya saya nggak daftar. Panselnya yang kalau nggak salah 9 perempuan atau wanita itu, inget nggak? Oh, yang 2015. Ya, 2015. Nah, diumumkan sebulan. Kalau tidak salah pendaftarannya waktu itu 266. Yang saya dengar panselnya di dalam merasa kurang banyak. Oke. Terus kemudian diperpanjang lagi sebulan dan mereka kelihatannya di dalam rundingan antar pansel itu nelponi orang yang mungkin mempunyai kompetensi dan mau. Kalau yang saya dengar, kalau tidak salah yang ditelepon itu 50 orang, salah satunya termasuk saya. 50 orang. Untuk mendaftar. Jadi saya itu mendaftarnya di perpanjangan itu di hari terakhir. Oke. Perpanjangan sebulan itu di hari terakhir saya daftar, sehingga yang daftar waktu itu kalau nggak salah dari 266 itu menjadi 700 berapa gitu loh. Nah jadi ya mungkin sudah kemauannya Gusti Allah ya. Karena daftar di hari terakhir, tesnya lancar. Kemudian di DPR malah terpilih menjadi ketua gitu kan. Itu kan betul ya kersane Gusti Allah seperti itu gitu loh ceritanya. Jadi bukan karena orang dalam ya, tapi backnya tetap ada backingannya itu Gusti Allah itu. Langsung loh. Yang punya takdir loh kan langsung. Oh ini jadi ketua KPK nih gitu, tanpa terus susah payah. Iya jedak. Ini barang buktinya apa? Ini barang bukti apa bro? Ini uang apa gimana bro? Karena kemarin kan ada barang bukti 1 triliun yang ditemukan. Tuh ya. Ada barang buktinya juga, ada barang bukti juga yang kita buka aja ya. Nah, apa uangnya? Uang juga bisa transfer ini. Ya, gimana sih bro? Kalau memang ada kasihin dong. Bro nih, singkirin bro, barang bukti bro. Nantiin lagi, tergiur juga nih temen. Kita singkirkan dulu. Wah, jalur independen itu ada beratnya sih sebenarnya kalau nggak kita punya kendaraannya sendiri gitu. Tahu-tahu kita punya jalur independen berani gitu, Pak Agus sendiri. Saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya, yang sampai habis uang banyak gitu ya. Karena saya sendiri pada dasarnya kan juga punya uang juga nggak banyak. Jadi saya banyaknya itu habis 300 juta itu pada waktu mengumpulkan KTP. Saya minta tolong pada beberapa teman yang kepala desa, saya suruh mengumpulkan. Kemudian setelah KTP-nya ngumpul, bukan saya kasih uang, tapi saya kasih bibit pohon. Wih, ini keren nih, bibit pohon. Karena kan kalau bibit uang mungkin malah jadi pulsa, jadi maka habis nggak begitu aja. Kalau bibit pohonnya mungkin nanti berguna. Saya waktu itu ngasih bibit pohonnya, bibit pohon durian sama apokat. Wih. Jadi mudah-mudahan masih banyak yang masih banyak yang tumbuh atau hidup ya, karena berguna bagi mereka juga. Dan tidak semuanya saya kasih, karena saya kasih ke kepala desa, kemudian ya tolong dibagi-bagi kepada
Nah, Saham Fajarnya bibit pohon gitu. jadi Bibit pohon ya. jadi 300 juta itu habis di situ. Modal saya cuma 500 juta. Waduh, itu gua mau bikin bisnis kayak gitu, bikin usaha. Modalnya cuma 500 juta, yang 200 kemudian saya pakai untuk jalan-jalan yang ya intinya memperkenalkan diri sama masyarakat Jawa Timur lah. Sama Jawa Timur, tapi yang nyumbang ternyata banyak. Jadi kalau saya hitung-hitung itu alumni nyumbang, beberapa teman-teman yang dari birokrat nyumbang, dan nyumbangnya mereka bukan dalam bentuk uang, nyumbangnya dalam bentuk apa tuh poster-poster itu loh, dipasang di mana-mana. Jadi mereka membuat banner kayak gitu, ya, spanduk, jadi APK gitu ya. Ya, dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada mereka, walaupun kemudian di akhir perjalanannya saya terhambat karena sampai sekarang belum masuk dalam DPD ya, masih di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Tapi waktu itu sempat fotonya pakai apa tuh Pak? Waktu DP caleg itu Pak? Kenapa? Waktu kampanye pakai foto, pakai baju apa itu? Waktu itu masing-masing daerah ya, ciri khas sendiri ya? Enggak, saya sering pakai baju putih dengan kopiah gitu aja. Kopiah aja gitu ya? Kalah sama Komeng ya? Dia menang gitu. Iya, Komeng sampai 500.000 ya, saya 200.000 lebih. Tapi memang saya dalam tanda kutip ya, itu juga bertanya-tanya atau curiga. Isi rekap itu sebenarnya aplikasi sederhana kan, karena hanya penambahan. Ya. 1, besok 2, karena ya masuk sederhana kan. Nah itu di isi rekap itu saya bisa turun tuh 3 kali. Tuh. Pernah kita bahas ya sama Roy Suryo ya tentang si rekap. Itu turun 3 kali. Turun pertama itu 300.000 bayangin. Itu dia, itu goib itu kan. Terus jadi sudah 1,7 juta gitu turun jadi 1,3 juta. Terus berjalan lagi, turun lagi. Jadi kalau dijumlahkan 3 kali tadi saya turunnya itu 600 ribuan. Itu kan heran. Oh, aplikasi hanya nambah aja kok mau kurang. Kok berkurang gitu. Berkurang. Nah, kemudian yang saya juga protes itu termasuk pemilihan di Madura. Itu secara statistik mestinya pemilihan di Madura itu harus dibatalkan. Oh, batalkan. Anda pernah lihat kehadiran orang datang ke pemilu itu berapa persen? Coba di kampung Anda, di tempat Anda. Di Jawa aja angka 80% itu kan susah. Iya. Ya kan? Iya. Karena kan ya ada yang kerja, ada yang macam-macam lah kebutuhannya gitu kan. Gitu. Di Madura itu ada yang sampai 98%, 96%. Itu dari statistik aja udah agak tidak masuk akal gitu kan. Iya. Nah, kemudian disusul ada satu orang yang kemudian di 4 kabupaten di Madura itu nambahnya 1.700.000. Itu kan sesuatu yang iya kan. Tapi waktu kami protes ke Bawaslu dari C1 menjadi D itu berubah ya. Dan itu dibenarkan oleh pelaku-pelakunya. Nanti bukti putusan Bawaslu itu kami masih punya. Ya. Dibenarkan oleh pelaku-pelakunya. Ada lawyer kami yang mengajukan keberatan itu bahwa ini nggak benar nih, dari C-nya seperti ini, D-nya menjadi begini gitu. Dibenarkan oleh pelaku-pelakunya di dalam sidang. Kami dikalahkan gara-gara bukti kami itu bukan asli. Kita mendownload dari internet yang downloadan dari mereka. Itu dikalahkannya gara-gara itu. Anda nggak punya bukti asli gitu loh. Padahal dibenarkan di sidang oleh, ya Pak, kamu melakukan itu gitu. Saat di sidang DKPP atau gimana? Di Bawaslu. Bawaslunya. Jadi kami dikalahkan di Bawaslu itu gara-gara buktinya itu tidak asli. Ya, tapi sebelumnya boleh dong kering nih. Minum dong. Biasa ada minum dong. Oh, udah disiapin. Wah. 2000 years later. Bagus. Silakan minum, kita minum. Biar lebih santai. Wih, mantap. Itu ngapain nanti dulu, itu teks yang dibaca. Mau hampir buru aja. Wih, mantap, segar.
Itu dia makanya kemarin sempat berita muncul Pak Agus bolak-balik ke Bawaslu. Ternyata memang ada nama yang merasa Pak Agus itu janggal. Salah satu rivalnya ya, siapa tuh? Kondang. Oh, kalau itu lain lagi. Beda lagi. Kalau itu kasusnya lain lagi. Kalau Kondang itu yang ranking 4 itu mendaftarnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Jadi kan mendaftar itu kalau Anda pegawai yang dibayar oleh APBN pada waktu mendaftar menjadi peserta pemilu, Anda harus mundur. Ini Kondang nggak mundur. Ya. Kondang nggak mundur. Dan teman-teman LSM Jawa Timur, Jaringan Demokrasi Indonesia JDI, itu melaporkan itu ke Bawaslu. Oke. Bawaslu Jawa Timur ya. Dan Bawaslu sudah jelas memutuskan Kondang itu secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Karena daftarnya tidak betul. Nah, sayangnya juga keputusan KPU yang tidak menggugurkan Kondang itu kan juga aneh. KPU Jatim, KPU Jakarta pasti RI. Masukannya jadi Jawa Timur, tapi yang memutuskan juga mestinya KPU Jakarta. Indonesia, KPU Indonesia, KPU RI. Aneh kan? Orang tidak memenuhi syarat kok tidak digugurkan. Ya kan? Nah, itu yang kasus terakhir yang saya protes termasuk sekarang yang di PT UN itu kasus itu. Orang nggak memenuhi syarat kok nggak Jadi daftarnya itu tidak memenuhi syarat, dia sebagai anggota gitu loh. Mestinya mundur, tidak mundur. Sampai pemilu dia masih menerima honor terus dari APBN. Nggak boleh itu. Iya. Jadi ada dua kasus, yang satu adalah pemilu di Madura aneh, yang berikutnya yang kami permasalahkan adalah itu tadi apa? Tapi kalau mungkin Bang Iman kalau salah di revisi ya. Setahu Bang Imo untuk di Dapil Jatim itu memang ada 4 atau 4 untuk calon ya. Calonnya banyak, tapi nanti yang terpilih 4 yang mendapat angka 4 terbesar. 4 terbesar ya. Kalau diketahui nih yang pertama itu Ahmad Nawardi. Itu yang di Madura aneh itu. Yang Madura itu ya tadi ya. Terus kedua masuk Lanyala. Ya. Dan ketiga ponakannya Khofifah. Ya. Itu sih siapa gitu. Terus kemudian yang keempat ini langsung disalib oleh Kondang yang harusnya tidak sah ya. Yang kelima enggak bagus. Sampai gini, kalau kejadiannya itu sampai seminggu terakhir itu saya masih ranking 4. Nawardi masih di luar. Oke. Tapi gara-gara Nawardi dapat tambahan di Madura yang 1,7 juta tadi, langsung jadi ranking 1. Wah, itu. Oh, terus di sahamnya tiba-tiba detik-detik terakhir dari 5 langsung ranking 1. Jadi ya udah urutannya mundur lagi ke 5 jadinya, ya kan? Kedorong dari atas sih ke 5. Ya, kalau saya itu kejadian Nawardi seperti itu bukan hanya pemilu saat ini. Itu 3 kali sebelumnya ya sudah begitu. Incumbent ya? Dia itu incumbent. Jadi mestinya performan itu yang menilai teman-teman KPU dan Bawaslu sendiri. Itu bisa dikatakan teman-teman KPU dan Bawaslu itu ya belum layak menyelenggarakan. Oke. Ada statistik seperti itu kok ditelan aja tuh, dibiarkan aja tuh ya kan. Saya pernah ungkapkan di Rosi bahwa saya disuruh untuk menghentikan kasus ini gitu, saya nolak gitu kan. Nah itu kemudian itu kan dihilangkan dengan adanya surat perintah penghentian penyelidikan, sekarang ada di KPK, dulu kan nggak ada zaman saya. Jadi terus undang-undangnya sendiri diselesaikan dalam waktu yang hanya belasan hari. Itu kan bukan sesuatu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bro, tolong dicek itu tukang somainya bawa HT gitu. Tiba-tiba Pak Agus ngomong ini, tiba-tiba tukang somai gitu. Itu dicek tuh pakai bawa HT. Jangan pada ngumpul, udah jam-jam di rumah. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Langkah Pak Agus ke DPD ini sebenarnya tidak hanya terjegal melalui mungkin dari rivalnya, dari tadi tuh dari si rekap yang nggak masuk akal juga, tapi katanya terjegal karena ada sesuatu lagi nih,
Ternyata ada noda di KPK ternyata. Bagaimana, Pak Agus? Noda di KPK. Sebelum jawab itu nanti kita lanjut ke segmen 2 aja gitu. Apa ini noda KPK itu maksudnya seperti apa gitu. Ya kita masuk ke segmen 2 karena kita ada iklan masuk. Baselier Sushi Laker menciptakan seni rasa yang menggoda dan memberi perjalanan kuliner yang tak akan pernah terlupakan. Dijamin rasanya bukan kaleng-kaleng, tapi setiap gigitannya memiliki citra rasa yang khas selalu menari-nari di lidah Anda. Plot twist rasa terbaik dan terenak ada di sini. Sensasi rasa yang meledak-ledak, tercipta dari perpaduan ajaib antara tradisi dan kreativitas, sehingga menghadirkan kelezatan yang tak terlupakan setiap kali Anda melahapnya. Sushi Laker sedang menyajikan makanan enaknya buat tim Emosi Jurnalis Muda. Jangan lupa guys, di subscribe Emosi Jurnalis Muda biar makin gocor selesai. Datang ke Baselier Sushi Laker menjadi momen untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga Anda. Tapi bro, boleh dong bro yang segar-segar bro, segmen 2. Iya dong, tadi kata ada yang segar. Iya. Tadi kata ada itu, ada spaghetti nggak ada? Nanti abis buka. Agak enak. Hah? Ini orang kampung nggak Ini apa ini? Nggak kenal menu spaghetti orang kampung. Itu Ada mie godok di sini adanya. nanti mie godok deket ada mie godok Jawa nanti malam tapi. Wih, mie godok tuh, bro, mie godok bro. Nih. Es tawar ya? Nah, Mantap. Soalnya kameramennya nggak kebagian. ada. Oh ada. Ada juga. Bagus itu apa? Kok ada buku di situ? Buku favorit nih? Oh iya kan? Ini backgroundnya buku-buku semua nih. Ini udah katam semua dibaca semua tuh gimana? Bagus. Macam-macam. Apa itu? Ada yang bacanya nggak selesai. Ada yang dibaca berkali-kali. Waduh, itu berarti buku favorit tuh yang berkali-kali tuh. Tapi mungkin makan ada yang dibuka pun belum. Ada Yang masih belum dibuka? plastik-plastik itu. Masih Ini yang tumpukan ini semua buku mengenai Rasulullah. ini Yang putih ini. ya. Mengenai Rasulullah itu. Jadi dikarang oleh orang-orang Barat, orang-orang Timur Tengah. Buku semua yang ditemuin. Nah, ini cerita waktu zaman saya masih kecil, tapi di Bukit Menore, kemudian karangannya Kopenghu, karangannya Gan KL, dan yang lain-lain. Buru sampai Kuitang juga dong. Iya. Jadi katanya saya dapat informasi dari tim saat di KPK Pak Agus sempat bukan saat KPK, selesai di KPK ya, kalau nggak salah ya, tersandung kasus sempat dilaporin ke polisi karena ada apa gitu tuh surat KPK. KPK yang mana? Hoax katanya. Surat KPK mengenai korporasi yang waktu itu ada perusahaan BUMN Geodipa melawan perusahaan swasta Bumi Gas Energi. Itu katanya KPK sempat mengeluarkan surat untuk ya istilahnya untuk nge-backingin si Geodipa. Itu benar Pak, waktu era Pak Agus. Itu malah faktanya tuh dibalik-balik. Oh, betul balikan fakta. Jadi balik-balik. Jadi gini. Itu mengenai panas bumi. Panas bumi yang memenangkan tuh swasta. Saya lupa malah yang Geodipa itu yang mana, Bumi Gas itu yang mana ya. Bumi Gas Energi itu yang swasta. Ya, Bumi Gas itu yang swasta. Nah, itu diberi dan itu saya klarifikasi ke Pak Amsari juga, karena Pak Amsari kan ngomong waktu pansel kemarin, Pak Pahala jangan dipilih karena Pak Pahala mengeluarkan surat yang membackingi itu kan. Nah, saya ngomong itu salah, salah pernyataan Pak Amsari itu, karena awalnya Bumi Gas itu diberi
kewenangan untuk melakukan investasi. Ya. Nah, kemudian investasi itu tidak dilakukan oleh Bumigas. Selama puluhan tahun. Ini kan ada potensi yang kemudian tidak tergarap. Iya kan? Nah, kemudian dalam waktu yang sama Geodipa yang BUMN itu kemudian melakukan investasi juga, sudah berjalan. Nah, kan Geodipa kemudian pengen memperluas jangkauan areanya kan, yang sudah dikuasai Bumigas tadi. Nah, kemudian Bumigas itu katanya waktu investasi tadi itu juga mengeluarkan jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Hong Kong. Apa? Bank yang di Hong Kong itu apa namanya? HSBC Hong Kong. Bukan. Bank terkenal kok. Panin. Bukan. Nanti datanya bisa kamu lihat di Pak Pahala lah. Nah, diklarifikasi baik oleh KPK, terutama Pak Pahala Nainggolan, maupun oleh Kejaksaan, surat jaminan tadi itu tidak terbukti ada. Yang bener nih. Gitu lah. Nah, oleh karena itu pimpinan pada waktu itu, jadi bukan hanya saya, karena kita kan kolektif kolegial kan. Kolektif kolegial. Nah, itu kemudian merintahkan kepada Pak Pahala, ya udah terbitkanlah surat yang kemudian membenarkan bahwa kemudian Geodipa mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh Bumigas tadi. Jadi kita sebenarnya kan malah mencegah kerugian negara, karena kalau dibiarkan terus-menerus kan ini mestinya menghasilkan sesuatu dikuasai orang yang tidak sah karena jaminannya juga nggak ada gitu kan. Ya, ini kemudian dibelikan pada BUMN dan menghasilkan sesuatu. Ya, itu kemudian disiarkan. Saya nggak mau jawab karena kalau saya jawab malah geger. Kalau pengen selesai, ajukan aja ke proses hukum. Nanti biar dihadapi oleh KPK gitu kan. Jadi kalau saya gitu, ajukan aja, jangan kemudian menyebar isu di mana-mana. Karena kenyataannya kita sebenarnya malah menyelamatkan keuangan negara, menghasilkan sesuatu gitu loh. Dan yang kita bela adalah BUMN terhadap terhadap lawan swasta yang kemudian jaminannya sendiri betul-betul diragukan gitu loh. No. Jadi isunya kok jadi Di berita sebutkan ya mungkin surat KPK-nya asli, tapi diduga isinya kontennya hoak. Karena hoaknya itu karena apa? Di situ kan memang suratnya asli, yang buat Deputi Pencegahan. Ya kan? Benar, itu diperintahkan oleh Komisioner KPK pada waktu itu, bukan hanya Agus Raharjo karena komisioner 5, ya kan? Kolektif kolegial tadi ya. Nah, ini silakan aja diajukan ke proses hukum gitu loh. Jadi di berita itu, di surat itu ditulis bahwa Bumigas tidak memiliki rekening di tadi yang Bapak bilang yang di bank jaminan, bukan rekening, jaminan. Jadi Oke, dan ternyata ada kekeliruan di sini. Banknya kalau nggak salah HSBC ya. HSBC ternyata ada kekeliruan. Ternyata dari Deputi Pencegahan itu minta konfirmasinya justru ke PT HSBC Indonesia, yang seharusnya itu bukan karena Bumigas bukan menjadi nasabahnya PT HSBC Indonesia, melainkan nasabahnya HSBC Hong Kong yang ada di Hong Kong. Tapi di sini Deputi Pencegahan justru minta konfirmasi malah ke PT HSBC Indonesia. Mungkin salah kaprah mungkin di situ, Pak. Enggak, waktu itu kalau nggak salah Hong Kong juga dilakukan, kalau nggak salah. Bahkan Kejaksaan juga melakukan konfirmasi cek langsung. Jadi kalau mereka merasa dirugikan, tuntut saja di proses hukum gitu loh. Menyebarkan isu yang nggak benar kan nggak. Kenyataannya mereka sudah dibeli wewenang, tidak melakukan investasi. Gimana? Puluhan tahun, gitu loh. Begitu. Tidak melakukan investasi. Nah, pada waktu Geodipa melakukan investasi, berhasil, pengen memperluas lahannya ke area yang tadi dikuasai oleh Geodipa. Ya. Nah, kemudian dicek kan sama anak-anak. Jadi sama sekali
waktu saya ditanya Pak Amsari, loh itu kan persaingan usaha Pak, kenapa KPK masuk? Mikir. Lah kita kan mencegah kerugian negara. Oke. Iya kan? Jadi kita kan bergeraknya jangan sampai terjadi kerugian uang negara gitu loh. Bukan persaingannya yang kita Potensi untuk merugikan negara itu. gitu loh. Supaya jelas saja. Ya kalau Bumi Gas memang merasa tidak puas, selesaikan aja lewat hukum. Benar-benar. Tapi kalau dari Deputi Pencegahan itu memang ada kewenangan untuk melakukan konfirmasi ya, bukan di Deputi Penindakannya. Justru Bukan, di Deputi itu Pencegahannya. kalau yang namanya pencegahan Penelusuri itu yang terkait dengan mencegah kerugian negara kan dimungkinkan. Bukan hanya penindakan. Jadi seluruh KPK itu tugasnya kan mencegah terjadinya kerugian negara, baik itu di pencegahan maupun di penindakan. Bahkan kemudian banyak sekali yang bantuan-bantuan dari pencegahan yang supaya tidak terjadi kerugian negara yang terjadi kan, seperti memberi nasihat pada waktu pelelangan terjadi gitu ya. Itu kan juga mencegah terjadinya kerugian negara. Pelelangan itu mungkin kita memberikan nasihat, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Gitu loh. Kalau Bang Imo taunya awam ya, Deputi Pencegahan itu ya paling secara MOU aja. Oh, enggak, gitu. di samping itu sosialisasi kemana-mana. Oh. Jadi sosialisasi mengenai bagaimana melakukan pengadaan barang jasa pemerintah yang baik. Itu kan ke kabupaten, ke provinsi, kemana-mana. Jadi ada Deputi Pencegahan itu sifatnya ya mencegah supaya nggak terjadi. Iya. Tapi kalau dari Deputi Pencegahan, ya mungkin ya tadi benar ya, kolektif kolegial tadi. Tapi kalau dari Pak Hala sempat menyampaikan ya, itu atas surat itu dikeluarkan melalui apa namanya, disposisi dari atas nama pimpinan. Berarti waktu arahnya Pak Agus berarti ya, emang. Ya saya yang mau nulis, tapi kan itu kan persetujuan 5 deputi bukan hanya 1, 5 komisioner bukan hanya 1. 5 komisioner itu ya. Jadi waktu saya di sana yang namanya kolektif kolegial itu saya hidupkan betul. Nggak mungkin saya one man show, saya merintah sendiri gitu, nggak mungkin. Ya, jadi semuanya itu kalaupun saya tulis itu pasti 5 pimpinan tahu semua. Mau ini ke Deputi Pencegahan untuk di posisinya. Tapi kok benar nggak sih Pak kalau yang sempat sampai ada laporan ke Barreskrim atau apa gitu Pak? Silahkan aja. Wong itu sudah. Laporannya ada gitu dulu. Nggak tahu saya nggak tahu. Kalau dilaporkan ke sampai saat ini memang belum tanggal, berarti tidak ada tuh. Kalau dilaporkan ke Barreskrim silahkan aja. Makanya pegang lehernya, banting, keluar darah nyot. Itu sebagai satu isu juga nggak sih Pak, sampai Pak Agus terjegal di situ karena ada kasus? Enggak tuh, kalau itu gitu enggak. Kan? Nah, itu enggak. Bukan karena itu ya? Kalau Rossi sih mungkin. Rossi menjegal, yang saya sampaikan di Rossi kemudian menjegal saya sih mungkin. Oh, jadi itu adalah versi ceritanya Pak Agus nih sebagai mantan ketua KPK terhadap surat itu yang jadi. Ya bisa ditanya ke 5 komisioner, jangan hanya saya. Bahwa saya nulis di disposisi itu putusannya 5 komisioner. Tapi memang yang paling jelas saya memerintah ke Pak Hala. Pak Hala tulis suratnya. Gitu. Jadi Pak Hala itu perintah. Tapi kan yang melakukan penelitian ke SBC kan memang Pak Hala, gitu kan. Sampai koordinasi dengan Kejagung itu. Tapi salut saya sekarang dengan Kejagung yang big fish ya, ikan-ikan besar yang ketangkep. Iya. Salut, saya sangat salut. Tapi kemudian dalam waktu yang bersamaan, kalau mungkin malah sebetulnya saya tahu Pak Narto yang ketua MA sekarang, saya menurut pandangan saya termasuk orang yang bersih, termasuk orang yang tegas. Kalau dalam waktu yang bersamaan beliau kemudian melakukan penertiban, itu momentum yang sangat tepat. Ya kan? Pak Narto kemudian misalkan tadi yang akibat OTT itu kan kemudian ada orang yang simpanan 1 triliun atau berapa itu, ya kan? Nah itu pasti hubungannya dengan orang-orang
karena kan ada tulisan untuk kasasi apa itu kan. Jadi hubungannya dengan orang yang di dalam MA pasti banyak. Ya udah dibersihkan aja. Langsung ditanyain, dibersihkan siapa yang kamu. Dan kalau mulai 2012 sampai sekarang kan banyak sekali itu orang yang bisa dibersihkan. Saya berharap Pak Narto melakukan itu karena dia orang baik, orang tegas. Mudah-mudahan beliau melakukan itu. Saya sangat mendukung itu. Tuh dari Tapi gini juga. apa tuh? Gini juga. Itu yang sebenarnya saya harapkan dengan pemerintahnya Pak Prabowo ya. Jangan dibiarkan orang itu gajinya kurang. Nggak boleh. Korupsi itu awalnya kan dari situ. Kurang ya. Gajinya kurang. Ya. Daripada kemudian kita dalam tanda kutip kadang-kadang kalau gaji kurang kemudian kan ada langkah yang Potensi. honor-honor, kemudian bisa merekayasa pengeluarannya supaya kemudian pendapatannya bertambah, apa itu kan terjadi. Nah, kalau menurut sekarang sudah waktunya semua pegawai negeri baik yang di legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu gajinya harus cukup. Nah, tapi dalam waktu yang sama kalau perlu dilakukan perampingan. Perampingan itu sangat mungkin hari ini karena kita tuh sekarang sudah dibantu oleh teknologi IT. Iya. Iya kan? Jadi kadang itu birokrasi juga. jadi itu harus dilakukan secara bersama. Makanya saya mohon maaf kalau saya agak kecewa dengan kabinet besar ya, karena mestinya jawabannya itu bukan itu. Jawabannya itu ramping, cepat, efisien, gajinya cukup dalam waktu yang sama. Supaya nggak terjadi gejolak, mungkin dilakukan pesangon pada yang dikeluarkan gitu loh. Nah jadi jawabannya itu sebenarnya bukan organisasi yang besar, tapi malah organisasi yang kecil. Tapi saya tetap berharap di dalam organisasi yang besar tadi ada organisasi kecil yang betul-betul cepat langkahnya, cepat bergeraknya, kemudian bisa mengefisienkan banyak hal. Nanti kemudian setahun atau 2 tahun kemudian dilakukan evaluasi terhadap kabinet yang besar tadi, kalau mungkin dilakukan perampingan akan sangat baik. Iya. Kan Bang Imo mau nyinggung soal capim KPK untuk saat ini nih. Ini ada yang bilang tim pansel tidak teliti sampai ada nama yang tersandung kasus justru bisa lolos. Salah satunya mungkin ya Johanis Tanak itu ya. Itu yang mungkin dia anggap bermasalah. Itu Pahlawan Nainggolan itu sempat jadi bermasalah cuman nggak lolos. Ini 10 besar ini masuk nih Johanis Tanak gitu. Mungkin dari Pak Agus, menurut Pak Agus gimana sih kalau untuk menceleksi capim KPK itu apakah benar-benar strength dalam cari nama atau gimana Pak? Jadi sebaiknya pansel KPK itu memang harus dari awal harus menentukan bahwa tidak seperti yang sekarang terjadi. Saya menduga-duga, ini kan seolah-olah kan harus ada wakil polisi, harus ada wakil jaksa, gitu kan. Banyak itu aparat hukum. Mestinya seperti yang dilakukan paling tidak pada waktu zaman pansel yang menguji kami di 2015. Betul ada polisi yang masuk, tapi kan betul-betul dilakukan berdasarkan performan, ya kan. Nah itu yang mestinya dilakukan. Jadi sehingga orang seperti saya yang nggak punya latar belakang hukum kemudian bisa terpilih, gitu kan. Jadi mestinya itu tergantung dari tes yang terjadi itu loh. Mestinya seperti itu. Jadi oleh karena itu ya mungkin tepat juga kalau kemudian hasil dari 10 tadi kemudian diminta presiden baru yang menentukan ya, dan kabinet baru yang menentukan itu lebih tepat. Tapi angka lebih baik lagi kalau misalkan kemudian di dalam tanda kutip diulang prosesnya ya. Tidak ada perwakilan yang menggambarkan bahwa ini ada wakil dari polisi, ada wakil dari kejaksaan, itu akan lebih bagus lagi. Karena kalau dilihat dari ini kan paling tidak masih ada, kalau nggak salah loh, saya juga nggak dalam juga, ada 2 orang wakil dari jaksa, terus beberapa orang 2 atau 3 ya dari polisi. Ya itu baik-baik aja kalau selama mereka memenuhi performa yang diharapkan. Ya, karena
Setahu saya kalau dia itu memang dalam praktek akan memperlancar kalau ada wakil itu di dalam komisioner akan memperlancar. Tapi jangan dari awal kemudian ada jalur perwakilan seperti itu. Itu mungkin lebih tepat. Ini mungkin dihindari takut terulang lagi. Pertama kali dalam sejarah di Indonesia loh, ketua KPK menjadi tersangka gratifikasi. Ini lucu loh gitu. Ini gimana Pak Agus kok bisa sampai seperti itu gitu kan? Itu yang pansel 2019-2024 ya. Itu memang saya menyampaikannya payah. Gratifikasi terhadap Lili Pantauli misalkan. Itu pasti bukan hanya dilakukan pada waktu itu, dia pasti mempunyai kebiasaan gratifikasi itu jauh sebelumnya. Pasti iya. Itu. Karena udah tradisi. Nah, jadi penelitian terhadap karakter orang, terhadap data orang itu harus dilakukan betul secara teliti. Ya, teman kerjanya dulu siapa diwawancara, lingkungannya dulu siapa diwawancara, itu harus dilakukan seperti itu. Karena gratifikasi sampai dikasih Pertamina apa itu kan itu pasti bukan hanya hari ini tapi sebelum-sebelumnya pasti sudah. Nah sayangnya juga pansel pada waktu itu, pada waktu kasus Firly dipermasalahkan banyak orang, itu kita beri bukti real konkret di KPK ada, nggak mau lihat. Yang sebelum ditentukan loh itu nggak mau lihat. Jadi kita memberitahu panselnya ini loh, kalau mengenai Firly kita ada bukti ini ada di KPK, itu nggak mau lihat mereka. Ya akhirnya, gitu ya? Akhirnya terjadi seperti ya karena nggak mau lihat, tetap memilih Firly pada waktu itu. Ya kemudian kebiasaannya Firly kan terjadi terus. Apa gua kata? Ya, tapi memang ada godaan-godaan itu sebenarnya Pak Agus menjadi pejabat di KPK itu ada sebenarnya. Oh ya pasti ada loh, godaan juga ada, ancaman juga ada gitu kan. Itu yang di daerahnya Pak Agus pernah nggak sih mengalami hal kayak gitu? Ya pernah, pasti pernah. Pak Agus sendiri pernah mengalami hal itu juga? Semua, saya pikir semua orang KPK. Mungkin dari pernah apa yang ke Pak Agus ditawarkan atau apa? Sebetulnya membacanya tidak begitu. Begitu kita sudah bersikap, parsel lebaran kita nggak menerima. Ya. Begitu itulah yang lainnya sudah tahu, oh dia nggak mau, jadi nggak ditawari. Jadi tergantung sikap kita. Parsel lebaran itu begitu datang di mana, di pagar dikembalikan, udah balik, jangan di mana. Yang lainnya kan kemudian dengar, udah nggak ngasih, gitu lah. Jadi tergantung sikap kita. Tergantung kita pembawanya gimana gitu ya. Tadi Pak Agus sempat ngasih tahu, beliau ini pernah dikasih stick golf. Itu udah berpuluh tahun lalu, itu sampai sekarang belum dibuka. Saya kira, wah ini pas zaman apa nih ya? Bukan 10 tahun, saya dikasihnya itu yang ngasih teman, kalau itu yang ngasih teman sekolah. Oh teman sekolah atau pas lagi sebelum jabat jadi ketua KPK ya? Jabatan saya masih kabak di Bappenas, belum direktur, kabak di Bappenas. Dan saya dikasih stick golf itu harapannya dia nanti mau ngajak golf. Tahun 97 loh. Itu tak buka pun belum. Itu mungkin salah satu juga kehati-hatinya Pak Agus nih, ngomongin buka gitu. Ngomongin buka gitu, takutnya wah udah kebuka ya udah berarti menerima gratifikasi. Ternyata itu yang pemberian dari temannya sebelum jadi ketua KPK seperti itu. Tapi kalau dari closing statementnya dari Pak Agus nih soal tadi kepemimpinannya Prabowo sekarang, terus mungkin terutama di hukum kita sebenarnya. Saya berharap banyak, karena sistemnya kan akan memberantas korupsi ya Pak itu kan. Saya berharap banyak. Ya tapi selalu kan ya jangan seperti sebelumnya ngomongnya juga mau memberantas korupsi, mau memperkuat KPK, ternyata katakan tidak. Iya. Tahu-taunya iya. Jadi mudah-mudahan satunya kata dengan perbuatan ya. Oh, iya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Satukan kata dengan perbuatan. Jadi kalau ngomong gini perbuatannya ya sama, gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jangan ngomongnya ini perbuatannya lain, gitu kan.
Jadi jangan sampai anak saya nggak mau ada yang main politik, berusaha kecil-kecilan, tapi tahu-tahu jadikan Wapres. Siapa Pak? Nggak tahu. Nggak, saya cuma memutar yang dikatakan aja. Dulu kita kemarin kita punya menteri termuda. Sekarang jadinya Wapres termuda gitu. Bagus, terima kasih banget udah menerima kita ya, bukan dia yang kita undang, tapi kita yang undang dia ke rumah kediamannya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Di programnya Modus Imo Bedul Show ya kan. Jangan lupa tuh kalian nonton di Imo Bedul Show dan jangan lupa di kontennya Bang Imo dan healing dulu guys. Ketika Bang Imo jalan-jalan asik itu perlu ditonton juga. Oke, jangan lupa nih di subscribe tuh channelnya Imo si Jurnalis Muda biar makin gocer sereset. Oke ya. Yuk.